Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih di fungsi transenden untuk minggu ini, namun karena minggu kemarin saya belum sempat untuk memberikan penjelasan, jadi mungkin di sini saya akan kilas balik untuk pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai fungsi logaritma natural ya. Harusnya hari ini itu kita sudah mempelajari tentang fungsi transenden eksponensial. Nah, seperti ini materi perkuliahannya ya, yang kemarin teman-teman mungkin bisa lihat di PDF yang minggu lalu. Nah, di sini fungsi transenden itu ada 5 jenis. Kita minggu kemarin sudah membahas mengenai logaritma. Namun di sini saya akan menjelaskan ulang secara ringkas. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial ya, fungsi yang keduanya. Nanti ada trigonometri, siklometri, dan hiperbolik. Nah, transenden sendiri yaitu fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar. Ya, jadi fungsi selain plus, minus, kali, bagi gitu ya, kuadrat, akar itu adalah fungsi transenden. Nah, fungsi logaritma natural atau fungsi asli itu didefinisikan sebagai ln ya, logaritma natural ln. Fx sama dengan ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt untuk x lebih besar dari 0. Nah, jadi dulu itu ketika kita menghitung turunan, kita biasanya bisa langsung ya, misal kita turunkan x pangkat 3 per 3 dx. Nah, ini kan turunannya berarti 3x kuadrat per 3 gitu ya. Ini saya coret dan hasilnya adalah x kuadrat gitu ya. Lalu kalau misalnya kita mau ini berarti turunan dari 3x kuadrat per 2 dx itu sama dengan 2 per 2 x ya, berarti jadinya x gitu ya. Lalu untuk x pangkat 1 ya, berarti x pangkat 1 dx hasilnya adalah 1. Lalu untuk x pangkat min 1, berarti di sini min 1 ya, per min 1 gitu ya, dx itu sama dengan min 1, ini sama dengan x lagi ya. Nah, sedangkan untuk hasil turunan yang menghasilkan, jadi turunan berapa dx yang menghasilkan 1 per x gitu. Nah, ini tidak ada gitu ya. Ketika kita masukin ya, kalau pangkatnya 3 hasilnya x kuadrat, x-nya pangkat 2 hasilnya 1. Kalau misalnya x-nya pangkat 1 hasilnya x pangkat 1 kan berarti 1 ya gitu. Kalau min 1 berarti kan x-nya itu pangkatnya min 2 gitu ya langsung. Nah, tapi kita nggak dapat nih gimana biar dapat pangkatnya itu adalah x pangkat min 1 setelah diturunkan ya. Nah, jadi disitulah muncul adanya fungsi logaritma natural atau ln. Nah, jadi di sini kita menghitungnya bukan turunan lagi ya, turunan berapa dx sama dengan x pangkat min 1 gitu ya. Bukan ini, tapi langsung diganti dengan ln x gitu ya. Sini ln x sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt. Nah, jadi kalau fungsi pada rumus integral itu integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 ya, dikalikan x pangkat n tambah 1 tambah c. N itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena jika n sama dengan negatif 1, maka integral dari 1 per x dx itu adalah kita langsung berubah ke ln x kayak gitu ya. Jadi kalau ln x diturunkan, hasilnya adalah integral 1 per t dt gitu ya. Nah, bedanya dengan logaritma umum, kalau logaritma umum itu kita bisa lihat di sini perbedaannya ada 10 ya. Log A. Nah, kalau logaritma asli atau ln itu epsilon, isinya ln A. Dengan E-nya itu adalah 2,178, ini bilangan Euler. Lalu, ini sifat-sifat logaritma naturalnya, ya, ini ada epsilon ln 1, ini sama dengan 0. Dan bisa kita lihat, jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Gitu ya. Ini juga teman-teman bisa
baca lagi, ln A kali B berarti ln A tambah ln B. Ini kalau A per B berarti A min B, ln B. Kalau pangkatnya, ln A pangkat R berarti R ke depannya jadi ln A. Nah, kita juga bisa melihat di sini kalau logaritma natural itu grafiknya adalah monoton naik dan cekung ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini monoton naik, lalu di sini kita akan lihat cekung ke bawah kayak gitu ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan ln X. Jadi untuk titik 1 hasilnya itu adalah 0. Gitu ya. Nah, turunan logaritma yang tadi ya. Kalau kita turunkan logaritmanya dx dari ln X, berarti hasilnya adalah sini ya, 1 per X. Ya, atau ini kita bisa sebutin dx integral dari 1 sampai X 1 per T dt. Itu kita bisa langsung 1 per X. Ya, secara umum dx ln dari UX berarti 1 per UX dikalikan dx dari UX-nya sendiri. Kayak gitu ya. Jadi ini fungsi UX gitu ya. Jadi yang pertama kita turunkan adalah keseluruhan, jadi 1 per UX. Yang diturunkan dulu ln UX-nya baru dikali dengan dx dari UX-nya sendiri. Kayak gitu diturunkan lagi untuk fungsi UX-nya. Nah, jadi ini penggunaan logaritma natural untuk menghitung limit fungsi 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Nah, tinggal dibaca saja. Nah, jadi nah ini ya, X mendekati A itu bisa diganti oleh A plus atau A min gitu ya, atau tak hingga atau negatif tak hingga gitu ya. Nah, sini kita pakai yang X yang mendekati 0 plus gitu ya, dari Y sama dengan X pangkat X diperoleh ln Y sama dengan X ln X. Sehingga limit X mendekati 0 pangkat N, 0 pangkat plus ln Y sama dengan limit X mendekati 0 plus X ln X ya. Di sini kan ln Y itu adalah X ln X gitu ya. Nah, berarti di sini berarti ln X per 1 per X ini sama dengan limit 1 per X per min 1 per X kuadrat. Nah, ini bisa kita turunkan gitu ya. Nah, jadi kan ini sebenarnya sama aja ya. Di sini misal X ln X itu sama dengan ln X per 1 per X gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh sama aja gitu dikatasin. Cuma kita pisah dulu. Pisah, jadi kita bisa hitung ln X-nya kita bisa turunkan jadi 1 per X ya. Jadi kan berarti ln X dx. Kita turunkan jadi 1 per X, dan yang 1 per X ini kita turunkan jadi, berarti kan ini X pangkat min 1 ya. Berarti min X pangkat min 2. Atau sama dengan ini berarti 1 per X per min 1 per X kuadrat. Nah, ini kan bisa naik ke atas ya. Itu jadinya 1 per X negatif ya, dikalikan X kuadrat. Nah, ini kita bisa coret, jadi hasilnya adalah negatif X. Nah, negatif X ini untuk limit X mendekati 0 plus, berarti sama dengan 0 gitu ya. Ini hasilnya adalah 0. Karena fungsi logaritma natural kontinu pada 0, tak hingga, maka ln limit Y untuk X mendekati 0 plus sama dengan limit X mendekati 0 plus ln Y sama dengan 0. Nah, sehingga ini sama dengan epsilon pangkat 0 itu sama dengan 1. Limit Y-nya ya. Nah, ini untuk bentuk tak tentu 0 pangkat 0. Nah, di sini kan kita dapat Y-nya itu adalah ini kan. Jadi kan sebenarnya ini itu limit X mendekati 0 plus dari Y.
Nah, berarti Y-nya itu adalah si ini. Ya, X 3 per, ini pangkat ya, 4 tambah 2 ln X. Nah, buat di sini. Lalu, ini jadi ln Y sama dengan 3 per X pangkat. Ini kan X udah nggak ada ya. Karena ini diubah jadi ln. Ya, jadinya kita masukin ln Y sama dengan, ini kan berarti pangkatnya jadi ke depan gitu ya. 3 per 4 tambah 2 ln X dikali dengan ln X-nya sendiri. Nah, di sini berarti kita bisa gabung jadi 3 ln X. Ya, ini sih. 3 ln X per 4 tambah 2 ln X gitu ya. Nah, baru kita masukin ke limitnya. Limit X mendekati 0 plus ln Y sama dengan limit X mendekati 0 plus dari 3 ln X per 4 tambah 2 ln X. Ketika ini 1 per X ya. Ln X itu adalah 1 per X. Berarti 3 per X ini 2 ln X. Berarti 2 per X. Nah, diturunkan kan. Kalau 4 berarti kan saya jadi 0 ya. Jadi udah nggak ada, hilang. Berarti tinggal sisa 3 per X per 2 per X. Hasilnya adalah 3 per 2. Gitu ya. Jadi si ini berarti limit Y, ini kan Y-nya adalah ini. Hasilnya adalah epsilon dari 3 per 2. Berarti hasilnya adalah epsilon akar epsilon. Gitu ya. Karena 3 per 2 ini masih ln dari limit Y. Bukan limit Y-nya sendiri gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau nyari limit Y-nya itu kita ubah si 3 per 2 nya itu jadi pangkat ini sini. Epsilon pangkat 3 per 2 gitu ya. Nah, ini juga sama untuk T hingga pangkat 0. Nah, ini sama ya, jadi Y-nya itu sama dengan 1 tambah X pangkat 1 per ln X. Nah, kita lonkan dua-duanya. Nanti ln-nya sama dengan ln 1 plus X pangkat 1 per ln X. Terus kita ubah, berarti ln-nya 1 per 1 plus X, lalu ada lagi per ln X gitu ya. Karena kan ini jadinya tuh sini. Ln 1 per X, 1 per ln X. Nah, ini kan berarti pindah ke depan kan, jadinya 1 per ln X dikalikan ln 1 tambah X gitu. Maka ini jadi ln 1 tambah X ln X gitu ya, diturunkan kan, ini jadi pindah pangkatnya ke depan kayak gitu. Nah, dapatlah ini, lalu kita ubah limitnya, berarti ini jadinya ln 1 plus X, berarti jadinya 1 per 1 plus X karena ln ya, ini berarti jadi 1 per X. Di sini berarti 1 per 1 plus X, ini gini aja, sama dengan 1 per 1 tambah X per 1 per X gini ya. Nah, berarti kita bisa naikkan ini ke atas, jadinya X per 1 plus X, seperti itu ya. Limit X mendekati T hingga untuk X per 1 plus X, berarti sama dengan 1 gitu. Lalu untuk ln limit Y X mendekati T hingga adalah 1, maka sini berarti epsilon pangkat 1 jadinya epsilon aja kayak gitu ya. Ini untuk T hingga pangkat 0 juga untuk ketangannya. Ini mirip sama kayak tadi, cuman ini ada trigonometri, jadi kita ubah dulu.
Berarti ini kan pindah sama kayak tadi ya, ini ln X, ini ln kotangan X. Oh, ini berarti 1 per kotangan X dikalikan dengan, nah ini turunan dari ini, dari kotangan X-nya. Turunannya adalah negatif kosekan kuadrat X. Gitu ya, dibagi 1 per X. Nah, lalu ini kotangan adalah cos per sin. Nah, ini karena di bawah, jadi kita pindahin, kita balik jadi sin per cos. Dikalikan negatif 1 per sin kuadrat X. Nah, ini untuk menggantikan kosekan kuadrat X. Nah, jadi ini bisa dihilangkan, coret-coret. Jadinya X per sin X dikali negatif 1 per cos X. Nah, baru kita masukkan, berarti hasilnya adalah 1 dikali negatif 1. Nanti jadi kan cos 0 ya, berarti cos 0 adalah 1 gitu ya. Itu 1, ini 0 per sin 0. Berarti 0. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini untuk limit y-nya berarti jadinya negatif 1, berarti berubah jadi epsilon pangkat min 1 sama dengan 1 per. Nah, ini juga sama, akan dihitung limit X mendekati A, fx, gx. Nah, di sini ada plus minus tak hingga. Nah, ini kita bisa hitung limit X mendekati 0 untuk cos 2X pangkat 1 per X kuadrat. Nah, seperti yang tadi juga, kita ubah dulu jadi ln dua-duanya ya, dua sisi. Ln Y sama dengan ln cos 2X 1 per X kuadrat. Nah, ini kan berarti kita pindahkan ke depan, jadi 1 per X kuadrat ln cos 2X. Nah, berarti ini jadinya ln cos 2X per X kuadrat. Nah, ini ln cos 2X berarti jadinya 1 per cos 2X. Setelah diturunkan dikali, nah ini cos 2X itu turunkan jadi negatif 2 sin 2X. Ini juga turunkan jadi 2X gitu ya. Ini baru kita masukin cos 0 itu 1, lalu min sin 2X. Nah, berarti ini dikalikan min 2 aja. Sama dengan min 2. Gitu. Berarti sini ubah jadi pangkat ya, seperti tadi, jadi 1 per pangkat 2. Nah, untuk bentuk tak tentu, suatu pangkat tak hingga. Nah, ini sama juga kayak tadi, jadi sebenarnya ini hanya contoh saja ya. Sebentar bisa cek lagi, ini juga sama gitu ya. Tinggal diubah menjadi ln, lalu diturunkan, lalu nanti hasilnya itu menjadi pangkat. Nah, ini untuk latihan soal turunannya. Jadi misal fungsi fx-nya itu adalah ln 3x. Maka diturunkan itu menjadi 1 per 3x dikali 3. Seperti tadi ya rumusnya. Jadi yang diturunkan adalah yang pertama ini diturunkan. Yang pertama, lalu ini yang kedua diturunkan lagi. Jadi seperti ini 1 per 3x, lalu dikali 3x. Dikali 3 ya. 3 ini adalah turunan dari 3x gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1 per x. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kan nggak usah ya 4 ln x, berarti langsung 1 per x, jadinya 4 per x. Kalau ini ln sin x, berarti 1 per sin x dikalikan turunan dari sin x adalah cos x. Nah, berarti jadinya cos x per sin x sama dengan kotangan x. Ini juga sama, berarti ini diturunkan dulu semuanya, jadi 1 per x kuadrat tambah 2x, baru kita turunkan yang di dalam ini, yang fungsinya 2x tambah 2. Kayak gitu ya. Ini juga sama, berarti kita turunkan dulu semuanya 1 per ini, baru dikali turunan dari yang ini, yang fungsinya 4 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikalikan sini, ini dalamnya 2x.
Ini ya 3 kali ya, 3 kali penurunan. Pertama total dulu semuanya, ln x kuadrat tambah 1 pangkat 4, berarti jadinya 1 per x kuadrat tambah 1 pangkat 4, dikalikan, ini yang kedua, yang fungsi yang keduanya, baru yang ketiga yang di dalam kurungnya, yang diturunkan. Gitu ya. Hasilnya adalah 8x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini juga sama, berarti turunannya adalah, ini x-nya itu harus lebih dari 1. Ini kan berarti kita ubah jadi 1 per 3. Berarti turunannya adalah 1 per 3. Ini kan pindah ke depannya. Ln x min 1 per x kuadrat pangkat 1 per 3. Berarti jadinya 1 per 3 ln x min 1 per x kuadrat. Nah, ini kita bisa, karena pembagian kita bisa dikurangi. X min 1 kurang, ini ya, karena ini pembagian, kurang x kuadrat. Nah, turunannya yaitu tadi sepertiga. Nah, ini turunan dari ln x min 1 berarti 1 per x min 1 dikurangi ln x kuadrat, berarti jadinya 2x. Seper 2x ya. Seper x kuadrat. Jadi yang ini itu adalah seper x kuadrat dikalikan turunan dari ini 2x, itu ya, ini kan coret jadinya sama dengan 2 per x. Itu ya, di sini jadi 2 per x. Nah, baru kita samakan penyebutnya, jadi x kuadrat min x. Lalu hasilnya adalah 1 per 3x dikalikan 2 min x per x min 1. Ini untuk integralnya, ya, kurang lebih sama, hanya kebalikan dari turunan yang tadi. Ini juga sama, misalkan U sama dengan 2x tambah 1. Ini seperti integral yang sebelumnya ya, jadi kurang lebih sama, tinggal dibaca lagi aja. Nah, ini juga kurang lebih sama. Ya, ini metode substitusi. Gitu, jadi nanti sini ada pemisalannya ya. Nah, seperti itu. Ini untuk